Sia Bersuara. Halo Sobat Sia, berjumpa kembali di podcast Sia Bersuara bersama saya Tanti Widya, founder Sia School of Management and Consulting. Dunia bisnis adalah dunia yang penuh dengan trust atau kepercayaan. Seperti halnya kita memilih sebuah buku, kita akan yakin buku itu baik sebelum isinya adalah cover atau tampilan buku tersebut. Dan ini sama halnya dengan penampilan kita. Di sini aspek kesan pertama yang tak terlupakan dari rekan bisnis kita. Seperti apa sih aspek kesan pertama yang tak terlupakan? Yuk kita bahas lebih dalam. Perlu diingat, menjaga penampilan bukan hanya untuk mereka yang cantik dan tampan. Menjadi suatu anugerah bila Anda terlahir dengan paras yang menawan. Namun, Anda juga tidak memiliki wajah oval, hidung mancung, maupun tinggi semampai, tetap bisa terlihat menarik. Syaratnya, perhatikan betul tampilan fisik Anda. Perlu diingat, cantik bukan hanya dilihat dari wajah saja. Cantik bisa datang dari ketulusan dan kebaikan dari dalam diri. Jadi, jangan khawatir soal ini. Tugas Anda, coba perhatikan kembali cara berpakaian, bagaimana Anda menjaga kebugaran tubuh, kerapian, hingga bagaimana Anda menampilkan diri Anda lewat kartu nama. Janganlah merupakan faktor tangible atau sesuatu yang bisa terlihat. Untungnya semua ini bisa dipelajari loh. Dan lakukan semuanya selama Anda memiliki tekad yang kuat. Yuk kita bahas satu-satu aspek apa yang menyebabkan kesan pertama kita menjadi tak terlupakan. Pertama adalah cara berpakaian. Anda harus memperhatikan cara berpakaian. Bagaimana Anda tampil di hadapan klien, bagaimana keseharian seragam atau pakaian yang Anda gunakan. Berikan perhatian lebih terhadap pakaian yang Anda kenakan. Jangan sampai pakaian Anda dinilai buruk oleh klien. Di sini Anda perlu memiliki keterampilan dalam memadu padankan pakaian. Bagaimanapun, pakaian juga mencerminkan kepribadian. Dengan pakaian, kita bisa membentuk citra diri. Bagi yang memiliki seragam khusus, Anda memiliki tanggung jawab untuk menciptakan citra yang baik terhadap perusahaan. Karena seragam yang Anda kenakan merupakan identitas perusahaan Anda. Dalam berseragam, Anda perlu melihat kerapian. Jangan sampai Anda mengenakan seragam yang tidak rapi sehingga mengganggu penampilan Anda. Intinya, penampilan seorang business people harus rapi. Standar kerapian itu sangat penting. Mulai dari sepatu, kemeja, celana, dasi, hingga rambut. Bahkan untuk seorang business people, setiap hari diwajibkan memakai jas untuk beberapa perusahaan tertentu. Yang kedua adalah kebersihan. Meskipun tidak terucap, Anda pasti malas berhadapan dengan orang-orang yang tidak bersih. Seorang business people yang memiliki bau badan atau bau mulut sudah pasti tidak akan disukai. Hal ini bisa membuat calon konsumen Anda tidak nyaman, meskipun mereka tidak mengutarakan secara gamblang. Jadi bau-bau seperti ini harus diperangi oleh seorang business people, agar orang-orang tidak merasa terganggu. Mengenai bau badan, jangan lupa untuk mengkonsumsi minuman yang cukup. Selain itu, untuk soal asupan makanan, Anda harus makan secara sehat dan teratur. Hindari makanan yang berlemak, berbau tajam, dan terlalu pedas. Selain bau badan, kebersihan mulut pun harus diperhatikan.
Bila mulut bersih, seorang business people akan dengan percaya diri berbicara di depan pelanggan. Jangan sampai Anda kehilangan pelanggan hanya karena mereka tidak berkenan dengan bau mulut Anda. Apalagi ucapan yang terlontar dari mulut Anda adalah sangat penting ketika bernegosiasi. Perhatikan senjata itu agar bisa bermanfaat, bukannya menyerang balik Anda. Lalu, Anda sebagai business people jangan sampai melewatkan urusan kebersihan kuku yang terkadang terlihat remeh. Selain itu, perhatikan rambut Anda. Jangan biarkan rambut Anda berantakan, karena orang-orang akan memiliki persepsi yang buruk terhadap Anda, seperti pemalas, cuek, urakan, ngantuk, dan sifat jelek lain. Aspek kesan pertama yang tak terlupakan ketiga adalah kebugaran menunjang penampilan Anda. Selain kebersihan, kebugaran juga harus diperhatikan loh. Untuk menunjang penampilan, jangan sampai Anda menawarkan sesuatu ke pelanggan sementara Anda terlihat lelah dan tidak bersemangat. Untuk itu sebagai business people harus memperhatikan tubuh Anda agar selalu fit. Caranya gimana? Caranya Anda bisa rutin berolahraga. Olahraga di sini tidak selalu berarti olahraga berat seperti angkat beban. Untuk mendapatkan tubuh yang bugar, Anda pun bisa melakukan olahraga ringan tapi teratur. Tips yang keempat, audio menyokong penampilan. Keterampilan public speaking harus dimiliki oleh seorang business people. Bagaimana Anda berbicara juga begitu penting. Jangan berbicara terlalu keras atau berbicara terlalu pelan. Hal ini bisa membuat lawan bicara Anda tidak nyaman, bahkan tidak menangkap kesan Anda. Pastikan suara yang Anda hasilkan tidak cempreng dan mampu membuat pelanggan rela berlama-lama berkomunikasi dengan Anda. Dengan demikian, peluang Anda untuk merebut hati pelanggan jauh lebih tinggi. Yang terakhir adalah kenali produk Anda dan perkuat pesan profesional Anda. Kesan profesional itu bisa dibuatkan sebuah kartu nama yang informatif yang terdiri atas nama lengkap, jabatan, alamat kantor, nomor telepon, email, dan informasi lainnya yang menurut Anda penting. Ketika Anda bertemu dengan klien atau orang yang berpotensi untuk diprospek, Anda bisa menunjukkan kartu nama Anda sebagai tanda pengenal. Selembar kartu nama itu terbilang efektif ketika ingin membuka pertemanan atau menjalin hubungan ke depan. Faktor yang telah kita bahas tadi memang terkesan sederhana, namun satu hal yang harus dicatat, tangible atau sesuatu yang terlihat sangat penting bagi para business people, karenanya janganlah menyepelekan hal tersebut. Jadikan elemen tangible ini sebagai senjata untuk membuat pelanggan Anda terkesan dan sulit melupakan, meskipun waktu yang Anda miliki sangatlah terbatas. Tips tersebut buat lawan Anda terkesan dengan penampilan Anda, namun dalam batas yang wajar dan sopan. Perhatikan fisik Anda, mulai dari bau badan hingga mulut. Perhatikan cara berbicara Anda, baik dari sisi volume, kelancaran bicara, penekanan suara, pelafalan, dan intonasi. Berikanlah informasi dalam susunan kata yang sederhana, menarik, namun mengena. Semoga bermanfaat dan menjadi kepercayaan untuk rekan bisnis Anda. Sampai jumpa pada podcast Sia Bersuara berikutnya. Sia Bersuara.